Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video gua kali ini, gua akan ngebahas tentang penculikan anak orang terkaya di Hong Kong, yaitu Lee Ka-shing. Dan kasus penculikan ini relate banget sama era gangster yang ada di Hong Kong ya. Jadi setelah kasus ini, tidak lagi terdengar kabar kalau ada gangster yang berani mencoba untuk merampok atau melakukan penculikan lagi di Hong Kong. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi agar kalian bisa tahu selalu update video dari gua. Dan jangan lupa like agar channel ini bisa berkembang dan bisa bersaing di dunia per-YouTubean. Let's check it out. Ka-shing adalah seorang pengusaha Hong Kong yang lahir pada bulan Juni 1928 yang sekarang umurnya 92 tahun. Beliau ini dijulukin sebagai orang keturunan Cina terkaya nomor 23 di dunia pada tahun 2018 menurut majalah Forbes. Estimasi kekayaannya ini sekitar 37,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Lee adalah anak dari seorang guru Tiongkok yang harus menjadi seorang pengungsi karena pada waktu itu terjadi kekacauan di Cina yang membuat keluarga Lee mutusin buat pindah dari Tiongkok ke Hong Kong di tahun 1940. Nah, waktu baru pindah ini, keadaan Lee masih sangat miskin dan parahnya lagi ayahnya Lee ini meninggal pada saat umur Lee 15 tahun. Jadi ayahnya ini meninggal terkena serangan penyakit TBC. Nah, jadi Lee ini harus jadi tulang punggung keluarga dan harus putus sekolah karena nggak ada biaya. Ini mah namanya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Nah, Lee Ka-shing ini orangnya pinter beradaptasi sama lingkungan baru, suka kerja keras dan juga kalau diajak ngomong itu cepet nyambung gitu kan. Nah, karena dia ini cerdas dan humble juga, Lee ini pelan-pelan bisa ngebangun bisnis dari yang kecil sampai ke besar gitu. Jadi usahanya ini mengular kemana-mana karena emang bisnis dia itu banyak banget di segala bidang. Nah, makanya sampai disebut orang terkaya dan memang menurut majalah Forbes dia ini orang terkaya nomor 23 di tahun 2018. Lee mempunyai dua anak yang bernama Victor Lee dan Richard Lee. Kedua anaknya ini juga tokoh terkemuka di dunia bisnis Hong Kong, sama kayak ayahnya, like father like son gitu kan. Nah, karena keluarga mereka ini super kaya, jadi mereka ini dijadiin target penculikan para gangster Hong Kong yang pada saat itu gangster ini udah mulai bosen dengan perampokan kecil-kecilan. Karena mereka berpikir kalau hukumannya itu bakal sama aja gitu kan. Nah, lalu muncullah ide dari ketua gengnya ini untuk menculik anak konglomerat Hong Kong ini. Karena ketua gengnya ini berasumsi kalau semua orang kaya atau semua orang konglomerat itu bakal takut mati. Nah, kehilangan banyak harta itu nggak bakal ngebuat mereka jatuh miskin. Nah, di sini mereka menargetkan penculikan ke anak pertama dari Lee Ka-shing yaitu Victor Lee. Karena Lee Ka-shing ini sangat terkenal di Hong Kong sana, sampai-sampai para gangster ini pun tahu kalau calon pewaris tahta dari Lee Ka-shing ini adalah si Victor Lee ini, anak pertamanya. Proses penculikan ini diketuai oleh Zhang Ziqiang. Nah, profil Zhang Ziqiang ini adalah seorang residivis kasus perampokan yang belum genap 1 tahun keluar dari penjara karena kasus 2 perampokan di Bandara Internasional Hong Kong. Si Zhang ini dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan teman seoperasinya yang bernama Yip Kai Pun itu dihukum dengan 41 tahun penjara. Kenapa bisa beda ya? Kan sama-sama ngerampok gitu. Nah, jadi pada waktu itu hukum di Hong Kong itu mudah disuap dan si Zhang ini menyewa pengacara untuk membebaskannya. Singkat cerita, akhirnya si Zhang ini mendapat ide kalau mengeluarkan temannya tadi, dia harus ngeledakin dinding penjara tersebut dengan bahan peledak. Tapi si Zhang ini sadar kalau ia itu tidak mempunyai uang ya, untuk membeli bahan peledak tersebut. Ia membutuhkan uang yang banyak untuk membeli dan melancarkan aksinya. Sampai-sampai usaha pembobolan penjara ini diangkat di film berjudul The King of Robbery pada tahun 1996. Nah, untuk menolong temannya tadi, si Zhang ini menculik Victor Lee dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Pada zaman dahulu itu anak-anak orang kaya atau orang kaya tersebut belum mempunyai bodyguard ya, nggak kayak sekarang gitu kan.
Jadi di sana itu tingkat keamanannya masih biasa aja gitu. Orang konglomerat dan orang biasa itu sama aja tanpa ada pengawalan gitu. Jadi si Zhang ini dengan mudah menculik si Victor Lee ini dan dimasukin ke dalam peti yang sudah dilubangin petinya agar si Victor ini bisa bernapas. Lalu si Zhang ini menelpon ayahnya dari Victor ini pakai telepon umum. Nah, lalu si Zhang ini ngomong kalau dia meminta tebusan sekitar 1 miliar dolar atau 2 triliun rupiah. Mendengar kabar dari anaknya, lalu si Li Ka-shing ini tanpa berpikir dua kali langsung mengirimkan uang yang diminta oleh si Zhang. Namun Li Ka-shing ini baru membayarnya setengah karena tidak mungkin mencairkan uang dalam waktu semalam. Uang triliunan itu tidak mungkin dicairkan dalam waktu semalam. Nah, lalu si Zhang ini ngomong lagi ke Li kalau dia bakal ngambil uangnya sendiri ke rumahnya si Zhang. Nah, si Zhang ini lalu singkat cerita lalu berangkat ke rumah si Li Ka-shing ini tanpa takut dibuntuti polisi karena si Zhang ini udah sempat ngancem si Li Ka-shing untuk tidak menelpon polisi karena si Zhang ini ngomong kalau rumahnya si Li Ka-shing ini udah dipasangin peledak di sekitar rumahnya. Jadi ya pasti si Li Ka-shing ini takut gitu kan, nggak bakal dilaporin polisi. Nah, si Zhang ini menunggu uangnya itu duduk di ruang tamu. Dengar-dengar kabar, si Zhang ini sampai nginep seharian untuk nunggu uangnya terkumpul di ruang tamu. Nah, setelah uangnya terkumpul, si Zhang ini langsung pergi dan sempat ngebagi-bagi yang ia dapat ke orang-orang yang kurang mampu. Jadi si Zhang ini kayak Robin Hood gitu kan. Ya, habis mencuri uang, dia ngebagi-bagiin orang-orang yang ada di sekitar yang kurang mampu atau orang-orang yang ngebutuhin gitu kan. Jadi kayak Robin Hood, tapi tetap aja caranya sih salah gitu kan, walaupun dia berarti baik gitu kan. Nah, singkat cerita, si Zhang ini bebas berkeliaran di Hong Kong itu karena pada saat itu ya ketika uang tebusan udah didapat oleh si Zhang ini masih tetap bebas berkeliaran tanpa ditangkap ya karena si Li Ka-shing ini bakal ketakutan kalau misalnya dia ngelaporin polisi. Jadi uangnya hilang begitu aja. Nah, singkat cerita, setelah setahun kemudian, si Zhang ini kembali ngelakuin aksi penculikan besar yaitu ke Walter Kwok, seorang penjudi asal Makau. Si Walter Kwok ini dimintain uang sebesar 1,2 triliun dan nggak sampai 1 tahun setelahnya, si Zhang ini melakukan penculikan lagi ke kepala pemerintahan Hong Kong yang bernama Anson Chan. Namun aksinya ini merupakan aksi terakhirnya karena waktu dia melakukan penculikan terhadap Anson Chan ini, aksinya gagal karena pada saat itu Hong Kong sudah di bawah pemerintahan komunis Tiongkok yang tidak kenal ampun gitu. Nah, jadi kalau kepala pemerintahan ini memang dijaga ketat gitu. Dan pada waktu itu di Hong Kong itu lagi masa transisi pemindahan dari Hong Kong yang awalnya itu di bawah Inggris, jadi di Hong Kong ini berpindah ke bawah Tiongkok Cina gitu kan. Akhirnya setelah kejadian tersebut, si Zhang ini tertangkap di Guangdong, Cina dan diadili hukuman mati oleh pengadilan. Zhang ini akhirnya mati dan temannya masih berada di dalam penjara dan kemudian mati juga karena sakit kanker paru-paru. Sejak saat itulah tidak pernah ada lagi berita gangster merampok di Hong Kong dan bisa dibilang akhir dari cerita gangster di Hong Kong pada masa itu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat atau menambah informasi ke teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Kalau ada salah-salah detail penyampaian gue mohon maaf, dan bisa teman-teman bisa request di bawah di kolom komentar kalau kalian mempunyai kasus-kasus atau pembahasan yang akan gue bahas di next video. Terima kasih telah menonton. See you next time.